Hai semuanya, balik lagi sama gue Dimas. Nah, sebelumnya kita sudah pasang memori atau RAM di Dell PowerEdge R730 XD Barebone server ini, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait storage, gitu ya. Nah, khususnya menggunakan SATA DOM, ya, ini. Nah, jadi SATA DOM ini biasanya dipakai buat OS, ya, atau menyimpan operation system yang secara ukuran kecil atau light. Nah, jadi OS apa saja yang kita bisa simpan di SATA DOM ini? Yuk langsung aja kita bahas. Oke? Oke, seperti biasa, sebelum kita pasang SATA DOM-nya di Dell R7 PowerEdge R730, gitu ya. Nah, kita akan coba kenalan dulu dengan device yang satu ini, ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, buat yang belum tahu, nah ini adalah SATA DOM, ya. Ini SATA DOM artinya SATA Disk On Module, ya. Nah, SATA DOM ini atau device ini sebetulnya kurang lebih sama seperti SSD pada umumnya gitu ya. Nah, tapi bentuknya kecil sekali ya. Seperti kalau teman-teman lihat di sini gitu ya. Ini ukurannya sama seperti flash disk. Nah, tapi untuk interface-nya dia menggunakan SATA 3 gitu ya. Nah, salah satu penggunaan SATA DOM ini adalah untuk instalasi OS gitu ya, atau operation system yang ukurannya kecil. Nah, jadi kalau kita lihat ke belakang gitu ya, katakanlah 10 tahun yang lalu, biasanya infra engineer itu nginstal OS-nya pakai flash disk gitu ya, kalau untuk OS yang nggak terlalu besar tadi gitu. Nah, tapi ada beberapa kekurangan kalau kita pakai flash disk. Biasanya adalah slow I/O atau slow read write-nya gitu. Nah, jadi di sini ada penggantinya ya, di mana SATA DOM ini diciptakan oleh insinyur teknologi ya berbentuknya disk on module gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ukurannya sendiri gitu ya. Nah, ini kurang lebih 11-12 dengan flash disk gitu ya. Nah, tapi I/O-nya ini menyerupai SSD pada umumnya gitu ya. Nah, kemudian untuk Dell PowerEdge R730 ini gitu ya, ini support SATA DOM dengan dedicated SATA port dan juga soket 4 pin ya. Nah, memang ini biasanya didesain untuk SATA DOM gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini ya, ada SATA dan juga ada powernya gitu. Oke. Nah, jadi di sini gitu ya. Nah, ini adalah SATA DOM yang saya beli. Mereknya itu Inodis ya. Nah, kapasitasnya sendiri ini sekitar 64 GB ya. Dan interface-nya itu adalah SATA 3 gitu ya. Nah, jadi yuk langsung aja kita pasang. Nah, untuk cara pasangnya sendiri sebetulnya teman-teman perlu cek dulu ya compatibility dengan servernya, apakah support dengan SATA DOM atau enggak. Nah, seperti yang saya info sebelumnya, kalau Dell PowerEdge 730 SD ini support SATA DOM gitu ya. Nah, di sini di Dell gitu ya, ini ada dua port SATA ya, ada warna biru, ada warna putih gitu. Plus di sini ada powernya ya. Powernya ada dua nih, ada yang 8 pin, ada yang 4 pin. Nah, untuk SATA DOM itu kebetulan di sini ada 4 pin ya. Nah, ini 4 pin plus SATA. Nah, jadi di sini kita pasangnya di port SATA warna putih gitu ya, plus 4 pin. Nah, kalau yang biru ini biasanya digunakan untuk tray yang di depan ya, artinya untuk CD-ROM atau drive caddy gitu ya. Nah, itu biasanya dipakai yang warna biru. Nah, kalau untuk SATA DOM ya, yang ini kita pakai yang warna putih plus 4 pin. Nah, jadi untuk instalasinya sebenarnya sederhana. Kita tinggal matchingkan huruf L yang ada di sini dengan huruf L yang ada di portnya gitu ya. Nah, ini semoga teman-teman bisa lihat dengan jelas gitu ya. Nah, ini tinggal kita colokin aja sampai bunyi klik gitu ya. Terus untuk powernya juga sama ya. Ini make sure port yang ini match dengan yang ini gitu. Oke.
Nah, ini untuk soketnya, ini pin kuncinya di depan ya. Ini pin kuncinya di depan. Kita masukinnya seperti ini. Kita tekan. Oke, kalau udah ada suaranya, berarti ini sudah terpasang gitu ya. Nah, gimana? Simple kan? Ya. Nah, jadi gitu ya untuk cara pasang SATA DOM di Dell PowerEdge R730 Barebone server ini gitu ya. Nah, untuk instalasi SATA DOM di server lain itu sebetulnya kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Nah, cuman biasanya hanya beda di power interface-nya aja. Ada yang 2 pin, ada yang 4 pin gitu ya, ada yang 8 pin. Nah, tapi kalau untuk Dell R730 ini hanya pakai SATA port-nya plus 4 pin gitu. Oke. Nah, ini sekedar tip kapan sih kita harus pakai SATA DOM atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pasang OS-nya itu yang ringan atau low ride gitu ya. Nah, contohnya kayak hypervisor seperti Proxmox, VMware ESXi, Nutanix, atau juga kalau misalnya mau pakai NAS gitu ya, misalnya kayak TrueNAS, FreeNAS gitu ya. Nah, intinya yang bukan bare metal itu teman-teman bisa pakai SATA DOM. Terus juga kalau misalnya teman-teman nggak butuh kapasitas yang besar gitu ya, misalnya kayak Linux, BSD, atau lainnya gitu ya, itu teman-teman juga bisa. Nah, kalau pakai Windows Server, ini nggak rekomen ya, karena Windows Server sendiri, dia biasanya membutuhkan lebih dari 200 giga gitu ya. Nah, sebetulnya untuk provider SATA DOM itu ada yang saya tahu gitu ya, maksimumnya itu kurang lebih ada yang di 128 giga gitu ya. Nah, itu kalau untuk Windows Server sendiri ukurannya kecil banget gitu. Nah, jadi nggak rekomen untuk Windows Server ya. Nah, biasanya dipakai untuk Linux atau hypervisor gitu. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini untuk install atau memasang storage dengan SATA DOM gitu ya, terkait menyimpan suatu operation yaitu Nutanix nanti gitu ya. Nah, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa mempraktekkan cara pasang SATA DOM di server teman-teman gitu ya dengan benar dan juga aman. Nah, jika teman-teman punya pertanyaan, please jangan sungkan untuk langsung aja tanyakan di section Q&A atau grup Discord. And finally, see you on the next video. Bye-bye.